Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini saudara kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat pelajaran kelima yang bertajuk menyanyikan lagu Tuhan di tanah asing. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sekali lagi sekolah Sabat kita bertajuk menyanyikan lagu Tuhan di tanah asing. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Mazmur menyatakan pemazmur itu boleh menyanyikan lagu Tuhan di tanah asing? Apa yang berlaku di tanah asing? Apa kekuatan mereka? Di skrin saudara adalah ayat-ayat Alkitab yang boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini. Ayat hafalan versi Borneo mengatakan, betapa mungkin kami menyanyikan lagu Tuhan di tanah asing. Saudara, pendahuluan sekolah Sabat. Iman Alkitabiah selalunya melibatkan ketidakpastian dan ketegangan seperti keyakinan dan penegasan. Kadang-kadang ketidakpastian dan ketegangan, terutamanya dalam menghadapi kejahatan dan seolah-olah ketiadaan Tuhan hampir tidak dapat ditanggung. Namun, ketidakpastian tidak boleh sekali-kali merujuk kepada Tuhan, wataknya yang pengasih dan adil, atau kesetiaannya. Pemazmur mungkin mempunyai keraguan tentang masa depan, tetapi mereka sering memohon kepada kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak tergoyahkan. Para pemazmur mengakui pemerintahan dan kuasa Tuhan yang berdaulat, serta penghakimannya yang adil. Mereka tahu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan pertolongan yang kekal dan tidak pernah putus-putus semasa kesusahan. Dan untuk mempelajari pelajaran kita lebih detail, lebih dalam lagi, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, Hari Kejahatan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan membenarkan dosa dan penderitaan atau kejahatan wujud? Apa respon buku Mazmur akan perkara ini? Kita akan membaca dalam Mazmur 74 dan 79. Mazmur 79 ayat 10 mengatakan, mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hambamu. Apabila Raja Nabukadnezar memusnahkan Ka'bah dan memusnahkan Yerusalem, umat Tuhan benar-benar kebingungan, susah hati. Berapa lama lagi Tuhan akan membiarkan penderitaan? Berapa lama lagi kemenangan orang jahat? Berapa lama lagikah nama Tuhan akan dihujat? Berapa lama Dia tidak akan mengampuni dosa? Berapa lama Dia akan berdiam diri? Saudara, jika umat Tuhan dibinasakan, di manakah kehormatan nama Tuhan? Satu-satunya penyelesaian yang dilihat pemazmur ialah agar Tuhan membalas dendam untuk umatnya dan membinasakan musuh-musuh mereka, seperti yang telah Dia lakukan pada masa yang lalu. Sedar bahwa dosa telah membawa mereka kepada situasi ini, Dia meminta Tuhan untuk mendengar, mengingati perjanjiannya, mengampuni dosa, menghapuskan penderitaan, dan bertindak bagi pihak umatnya. Di skrin saudara adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita boleh bahas, bincang di dalam kelas-kelas Sabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, di muka pintu maut. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan membiarkan orang yang tidak bersalah menderita atau di pintu maut? Apa respon buku Mazmur akan hal ini? Kita akan membacanya di dalam buku Mazmur 88. Mazmur 88 ayat 3 mengatakan, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Orang yang mengasihi Tuhan dan ingin mengabdi kepadanya dapat diharapkan bebas dari kejahatan, dilindungi oleh Tuhan. Tetapi hakikatnya orang benar juga menderita seperti orang lain. Pemazmur sakit menunggu kematian dan tidak memahami mengapa Tuhan tidak bertindak balas. Dia bahkan menuduh Tuhan sebagai punca penyakit dan kesakitannya.
Tidak disebutkan dalam Mazmur 88 tentang dosa yang boleh menyebabkan penyakitnya. Pada hakikatnya, penderitaannya seperti yang sering berlaku dengan penderitaan kita, bukan berpunca daripada dosanya sendiri. Realiti ini menjadikan penderitaan suatu yang sukar difahami, tidak dapat dijelaskan. Hanya ada satu penyelesaian. Apa penyelesaiannya? Berserulah kepada Tuhan yang menguasai segala-galanya dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bertindak indah pada waktunya. Dan di skrin saudara adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita akan boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu di manakah Tuhan? Saudara, mengapa Tuhan tidak menamatkan penderitaan kita sekarang ini saja? Di manakah Tuhan? Apa respon buku Mazmur, pemazmur akan perkara ini? Kita akan membahasnya atau membacanya di dalam Mazmur 69. Mazmur 69 ayat 1 hingga 3 mengatakan, untuk pemimpin biduan, menurut lagu, bunga bakung dari Daud. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku kena berseru-seru, kerongkongku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Saudara, sejauh manakah pemazmur merasakan jarak dari Tuhan? 1. Ia seperti rusa yang tidak mendapat air untuk diminum. Mazmur 42. Dia tertekan, terluka tanpa keinginan untuk hidup. Ketiga, dia seolah-olah tinggal di padang pasir seperti burung pelikan, burung hantu, dan burung yang bersendirian. Mazmur 102. Keempat, dia merasa tenggelam dalam lumpur, tidak dapat berdiri tanpa pertolongan daripada Tuhan. Mazmur 69. Saudara, bagaimanakah kita, bagaimanakah pemazmur, bagaimanakah Anda bertindak balas atau merespon terhadap ketidakhadiran Tuhan? Pertama, pemazmur tidak berdiam diri, dia terus berdoa. Mazmur 69. Kedua, dia memeriksa diri sendiri. Mazmur 69 ayat 5 hingga 6. Ketiga, dia menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Dan keempat, dia yakin Tuhan tidak akan berdiam diri selama-lamanya. Saudara, Mazmur menunjukkan bahwa komunikasi atau hubungan dengan Tuhan mesti diteruskan tanpa mengira keadaan situasi kehidupan. Dan di skrin saudara adalah dua pertanyaan yang kita boleh bahas, bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu adakah janjinya gagal selamanya? Saudara, adakah janji-janjinya atau janji-janji Tuhan dalam kitab suci akan gagal? Apa respon buku Mazmur akan perkara ini? Kita akan membaca Mazmur 77. Mazmur 77 ayat 7 hingga 9 mengatakan, untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasih atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Saudara, Mazmur 77 bermula dengan satu permintaan kepada Tuhan untuk pertolongan yang dipenuhi dengan ratapan dan mengenang masa lalu yang menyakitkan. Seluruh kewujudan si pemazmur berpaling kepada Tuhan dengan sedih. Dia enggan dihiburkan dengan sebarang kelegaan kecuali yang datang hanya dari Tuhan. Saudara, pernahkah Anda merasa seperti pemazmur? Dia berseru kepada Tuhan mengharapkan jawaban, tetapi dia tidak menemuinya. Dalam keadaan terdesak, dia menolak penghiburan. Dia teringat saat-saat ketika dia menyanyi kepada Tuhan dan merenungkan Tuhan. Dan dia berkata, sekarang adakah Tuhan melupakan saya? Mana janji Engkau? Saudara, jawabannya adalah pada masa yang lalu. Tuhan telah melakukan keajaiban di hadapan bangsa-bangsa. Dia membuat jalan di laut dan memimpin umatnya dengan tangan Musa dan Harun.
Namun, tidak semua tindakannya jelas. Ada kalanya dia bertindak tanpa disedari. Jejak kakimu tidak diketahui. Sama ada secara terbuka atau tersembunyi, saudara. Tuhan bertindak. Mari kita terus percaya. Mari kita imani akan tindakan, akan pertolongan Tuhan yang luar biasa itu. Saudara, di screen kita adalah 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas Sabat. Kita masuk di tajuk yang terakhir, tajuk yang kelima, yaitu jangan orang saleh tergoda. Mengapa orang jahat lebih makmur, lebih kaya, kelihatan lebih bahagia? Jangan-jangan orang saleh tergoda dengan pemikiran ini. Apa respon buku Mazmur akan perkara ini? Kita akan belajar dalam Mazmur 37 dan Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 1 hingga 3. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Saudara, teorinya ialah orang yang tidak bersalah mana yang telah hilang, dan di manakah orang benar telah dibinasakan? Seperti yang telah kulihat, orang yang membajak kejahatan dan menabur kejahatan akan menuainya. Ayub 4 ayat 7 hingga 8. Namun realitinya berbeza. Ramai orang jahat berjaya dan tidak menderita, walaupun mereka telah menyingkirkan atau meninggalkan Tuhan daripada kehidupan mereka. Tetapi mereka yang berusaha untuk melayani Tuhan pula menderita dan terus menderita. Mari kita realistik, saudara. Di dalam dunia ini, hukum telah dilemahkan dan penghakiman tidak keluar menurut kebenaran. Karena orang fasik mengepung orang benar, maka keadilan menjadi sesat. Habakuk 1 ayat 4. Ini hampir menyebabkan kaki Asaf tergelincir. Mazmur 73 ayat 2. Tetapi apabila Tuhan memimpin langkahnya ke bait suci, dia akhirnya faham. Kita mesti melihat kemakmuran orang jahat dalam perspektif sebenar. Kita tidak seharusnya melihat hari ini, tetapi pada akhirnya. Apabila orang jahat menghadapi penghakiman Tuhan, mereka akan lenyap. Mereka akan kehilangan kehidupan kekal yang disediakan untuk orang benar atau untuk orang yang setia. Dan di skrin saudara adalah 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas Sabat kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, saudara, kasih belas kasihan Tuhan besar terhadap kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan atau meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, kamu yang merasakan bahwa kamu sedang memasuki jalan yang gelap dan seperti para tawanan di Babylon, mesti menggantungkan kecapimu di atas pohon willow. Marilah kita menguji nyanyian riang. Anda mungkin berkata, bagaimana saya boleh menyanyi dengan prospek yang gelap ini di hadapan saya, dengan bebanan kesedihan di atas jiwa saya. Apabila kita membawa permohonan kita ke takhta rahmat, janganlah kita lupa untuk mempersembahkan juga lagu pujian, lagu kesyukuran. Kehidupan kekal Juru Selamat kita memberikan kita sebab yang berterusan untuk rasa bersyukur dan memuji Tuhan. Kita ingin segar dalam ingatan kita setiap air mata yang telah Tuhan hapus dari mata kita. Setiap kesakitan yang telah diredahkannya, setiap kegelisahan yang dihilangkan, setiap ketakutan yang sirna, setiap kekurangan yang tercukupi, setiap rahmat yang dianugerahkan, dan kekuatan diri kita menghadapi segala yang ada di hadapan kita melalui sisa ziarah kita. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan pemazmur mengundang kita untuk percaya kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan ujian. Kadang-kadang kita mungkin tidak merasakan kehadiran penjaga surgawi kita di sebelah kita. Atau kita mungkin merasa seolah-olah janji Tuhan itu gagal. Ingat perintah moral para pemazmur. Percaya kepada Tuhan tanpa mengira keadaan situasi.
Ingat keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Belajar lebih mendalam firman Tuhan, berpegang pada janji Tuhan, dan berpegang teguh kepada Tuhan sesungguhnya. Penyelamatan orang benar adalah daripada Tuhan. Dia ialah kekuatan mereka pada waktu kesusahan. Tuhan akan menolong dan menyelamatkan mereka. Dia akan menyelamatkan mereka daripada orang zalim dan memelihara mereka, karena mereka berlindung kepadanya. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena bersama dengan kami sehingga kami mengerti, memahami pelajaran kami, pelajaran Sekolah Sahabat, dan kami boleh mempraktikkan itu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.